Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Dan pemirsa, setiap Rabu iNews Jabar menghadirkan dialog politik dalam segmen khusus Menggagas Politik atau Gaspol. Kali ini dengan tema pendidikan pemilih untuk optimalkan partisipasi pemilu. Pendidikan politik merupakan hal yang penting bagi negara demokrasi seperti Republik Indonesia. Salah satunya soal pendidikan pemilu. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui benar pentingnya pemilu bagi keberlangsungan negara. Untuk itu, pemerintah mendorong edukasi politik kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan kawasan terpencil, terutama untuk menarik partisipasi maksimal dari warga pada pemilu. Lantas, bagaimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menarik partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 nanti. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Bapak Rifki Ali Mubarak. Selamat pagi, Sampurasun, Pak Rifki. Selamat pagi, Sampurasun, Rampes. Terima kasih Pak Rifki sudah bergabung di iNews Jabar dalam Gaspol, Menggagas Politik. Pak Rifki, tahapan saat ini sudah sampai mana nih Pak? Sudah lebih dari tanggal 15 nih Pak? Ya, kita sudah hampir mendekati tahapan akhir dari pencalonan. Jadi kita sedang menyusun daftar calon sementara atau biasa dikenal dengan istilah DCS. Jadi DCS-nya sedang kita susun dan kemungkinan kita akan melakukan penetapan DCS di tanggal 18 Agustus. Jadi ketika DCS ini kemudian nanti ditetapkan, maka masyarakat sudah bisa nanti mengetahui siapa saja calon legislatif yang akan dipilih pada tanggal 14 Februari nanti. Baik untuk di tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun juga nanti di tingkat RI tentunya. Oke, berarti nanti pasca tanggal 18 setelah rapat pleno tidak ada lagi perbaikan data dan sebagainya. Betul. Ya Pak ya. Karena itu sudah dipastikan masuk ke calon legislatif. Betul, nanti DCS ini kan 90% nanti menjadi DCT, daftar calon tetap. Kecuali memang nanti ada calon yang mengundurkan diri atau kemudian juga meninggal dunia pada proses penetapan dari DCS ke DCT, itu tidak mungkin ada perbaikan maupun juga ada perubahan. Oke, jadi hanya dua kemungkinan. Yang pertama adalah mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif dan satu lagi adalah meninggal dunia Pak ya pada proses hingga tanggal 18 ini. Lantas dalam proses selama ini cukup ada persoalan yang signifikan tidak Pak dalam perbaikan? Paling masih kita temukan ada calon yang ganda. Ganda eksternal, artinya dia dicalonkan di dua partai politik. Kemudian juga paling yang berkaitan dengan keabsahan dokumen yang dimiliki oleh masing-masing bakal calon tersebut. Itu menyangkut keabsahan ijazah, kemudian juga kebanyakan keabsahan ijazah. Dan memastikan juga nama yang akan digunakan nanti dalam proses pemilu ini, baik itu menyangkut nanti pada saat kampanye maupun dalam DCT, DCS maupun kampanye dan dalam surat suara nanti. Karena dalam tanda kutip mungkin ada yang menggunakan nama panggung, ya, Pak. Gitu. Atau nama dia udah terkenalnya misalkan si A, padahal nama asli di KTP-nya B. Nah, maka kemudian ya tentunya mereka berharap bisa mengganti nama yang tertera di KTP ini dengan nama yang sudah terkenal gitu. Oke, baik. Jadi memang KPU akan merujuk nama berdasarkan KTP ya Pak ya? Kecuali memang yang bersangkutan bikin surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan ingin menggunakan namanya si A, nama KTP-nya misalkan B, tapi ingin menggunakan si A, nanti bikin surat pernyataan bahwa betul itu namanya orangnya sama tapi namanya berbeda gitu. Baik. Nah itu dia tadi ternyata, jadi jangan khawatir mungkin untuk para calon anggota legislatif yang punya nama panggung bisa menggunakan nama panggungnya untuk nanti kecuali nambah nama. Kecuali nambah nama itu harus ke pengadilan untuk bisa diganti namanya. Dan itu bisa dilakukan dan itu kebanyakan DPD.
Oke. Iya. Oke. Kan DPD itu biasanya alfabet. Nomor urutnya berdasarkan alfabet. Maka nanti kita akan melihat banyak sekali nama yang awalannya A. Oke. Dimulai dari awalan A. Dan kebanyakan mereka menggunakan perubahan itu memasukkan nama A di depan namanya. Oke, Gitu. baik. Karena keinginan ingin di awal ya Pak ya, Nomor urutnya. nomor urutnya Iya. ya. Oke, kalau Misalkan Kang Iwan kan namanya Irfan. Nah, supaya nomor urutnya 1 A, Irfan. Nah, Oke, gitu. baik. Jadi harus diganti ya Pak. Oke, baik. Tambah A gitu. Oke, baik. Nah, itu dia proses yang mungkin saat ini terus dilakukan dan nanti di tanggal 18 adalah rapat pleno terakhir. Kita akan mengetahui siapa saja yang nanti akan berada di surat suara seperti itu di pemilu tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dan tentunya ini akan dilanjutkan dengan proses apa lagi Pak? Nanti selepas tanggal 18 pleno, setelah ada penetapan, proses apa lagi akan dilaksanakan? Nanti DCT terakhir tanggal 3 November. Oke. Setelah DCT, ini kan di DCS ini ketika kita tetapkan, kalaupun ada beberapa perubahan masih memungkinkan selama belum dilakukan penetapan menjadi daftar calon tetap. Nah setelah itu 25 hari dari penetapan DCT tanggal 3 November, berarti tanggal 28 Novembernya kita sudah mulai berkampanye. Nah inilah yang kemudian tahapan yang paling ditunggu. Kampanye ini kan tahapan yang paling ditunggu oleh peserta pemilu maupun juga oleh pemilih. Karena kampanye ini menjadi sarana untuk menyampaikan visi misi dan program partai politik maupun juga calon legislatif dalam rangka pendidikan politik. Jadi kampanye ini bagian dari pendidikan politik bagi pemilih, bagaimana kemudian pemilih dia tertarik dengan partai politik atau calon legislatif itu karena faktor visi misi dan program yang menarik masyarakat gitu, bukan karena faktor yang lain gitu. Baik. Ya, Pak Riffi tadi baru saja menyinggung soal kampanye juga merupakan pendidikan politik, tapi tanggalnya masih cukup lama di tanggal 28 November 2023, tapi tampaknya juga apakah ini disebut kampanye atau sosialisasi, banyak para bacaleg, banyak partai politik yang sudah mulai memampang logo-logonya ataupun bahkan juga dirinya di jalan-jalan. Apakah itu termasuk sosialisasi ataupun juga kampanye? Nanti jawabannya ya Pak ya, dan juga pemirsa mungkin yang bertanya-tanya akan langsung mendapatkan jawabannya langsung dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Bapak Rifki Ali Mubarak. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.